Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Brian Syadewandri menemani Anda di waktu istirahat siang dalam program Jaba Nusra Sepekan. Jaba Nusa Sepekan kali ini merupakan produksi dari TVRI Jawa Timur dan sejumlah informasi dari Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara telah kami rangkum untuk Anda. Di antaranya dari Jawa Barat, yakni Teater Sunda Kiwari kembali menggelar pertunjukan drama Sunda dengan mengangkat tema kenakalan remaja. Selain itu juga ada aksi penanaman pohon di kawasan Bukit Tinatar Piungan yang melibatkan puluhan delegasi mahasiswa dari University Technology of Sydney, Australia, Yogyakarta. Serta tidak lupa di Nusa Tenggara Timur terdapat landscape wisata pasir putih yang menawarkan jernihnya air laut dan memanjakan mata pengunjung. Dan pemirsa, inilah Jaba Nusra Sepekan. Pemirsa, kita akan ajak Anda ke informasi yang pertama dari Jawa Barat, di mana Teater Sunda Kiwari menggelar pertunjukan drama Sunda yang mengangkat tema kenakalan remaja dengan judul Buddha Sinarko. Selain itu, kami akan mengajak Anda mengikuti pembelajaran budaya daerah untuk mencetak anak didik yang tidak lupa akan budaya daerahnya. Lalu, kita juga akan mengikuti bagaimana pemanfaatan lahan kosong untuk puluhan ribu bibit cabai yang dilakukan jajaran kepolisian Polres Subang. Kita ikuti ketiga informasi berikut ini. Guna ikut serta menyosialisasikan bahaya narkoba kepada remaja, Teater Sunda Kiwari menggelar pertunjukan drama terkait kenakalan remaja dengan judul Buddha Sinarko. Pertunjukan drama Buddha Sinarko yang digelar di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Kota Bandung, yang mengisahkan remaja masa kini. Remaja yang terlibat dalam masalah yang dipengaruhi hidupnya dan mengganggu aktivitas di sekolah, ikut tawuran, bahkan terjerumus penyalahgunaan narkoba. Apalagi sikap orang tua yang menelantarkan dan tidak peduli dengan tingkah laku anaknya. Drama peduli anak remaja ini diharapkan dapat mencegah kenakalan remaja sehingga tidak terjadi hal tersebut. Ketua Pelaksana Rashid Fanadi mengatakan dengan drama ini remaja akan lebih mengetahui bahaya dan risiko yang dihadapi bila terlibat dalam kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Di Rumentang Siang sekarang sedang dilangsungkan pagelaran drama bahasa Sunda dengan judul Buddha Sinarko yang bertema tentang sosialisasi anti narkoba. Karena pada nyatanya banyak terlibat remaja-remaja atau anak-anak muda yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran orang tua karena kriminalitas remaja akan mudah dihindari bila orang tua ikut serta peduli terhadap pergaulan anaknya. Ruang kontrol orang tua di rumah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan kegiatan yang lebih positif. Ari Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Karnaval Budaya mengambil rute start dari kampus MAN 9 Bandung dan finish di sekolah kembali. Para siswa dan guru berparade berjalan seputar lingkungan sekolah dengan mengenakan pakaian daerah. Karnaval ini tidak hanya sekedar parade kostum, melainkan sebuah perjalanan budaya yang diwarnai dengan berbagai penampilan seni. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan kesenian Singa Depok, menambah nuansa kegembiraan sepanjang rute karnaval. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Bandung, Imam Lubisasono menjelaskan, Kertaraya mengandung harapan untuk kedamaian dan kecerdasan di lingkungan sekolah. Saat ini penting sekali untuk menciptakan suasana aman, nyaman, tenang, dan damai di lingkungan sekolah. Milangkala SMA Negeri 19 Bandung itu sebagai bentuk satu untuk merawat SMA Negeri 19 Bandung sebagai sebuah alma mater yang penuh kedamaian dan menumbuhkan kecerdasan. Kedamaian itu akan terwujud apabila kemudian kita setiap warga sekolah itu mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Saat ini penting sekali menumbuhkan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan damai. Mewujudkannya adalah bagaimana kita punya empati, memposisikan diri kita sebagai orang lain. Festival budaya ini tidak hanya memberikan ruang bagi karnaval, namun juga melibatkan berbagai pertunjukan seni tradisional seperti seni silat, pertunjukan debus dengan memukau, tarian daerah yang mempesona, dan penampilan band yang menambah semarak acara.
Jajaran Polres Subang, Jawa Barat melakukan penanaman 33.000 bibit cabai di wilayah Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya polisi untuk menekan harga cabai yang mahal. Penanaman puluhan ribu bibit cabai ini juga untuk memanfaatkan lahan kosong di wilayah tersebut guna kepentingan warga sekitar. Menurut Kapolres Subang, Ajun Komisaris Polisi Besar Arik Indra Sentanu, perawatan tanaman cabai ini nantinya melibatkan petani setempat. Para petani diajak untuk merawat tanaman cabai itu sampai masa panen. Hasil panen cabai kemudian akan dijual kepada warga yang membutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Untuk menekan harga cabai itu juga, Polres Subang akan memanfaatkan lahan kosong yang ada di polsek-polsek di wilayah Kabupaten Subang. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga cabai, ya, karena cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok, sehingga kami menginisiasi dan bekerjasama dengan Pak Tono untuk bisa melakukan penanaman bibit cabai saat sekarang. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Subang, harga sejumlah jenis cabai melonjak hingga menyentuh harga Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya rata-rata harga cabai hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jaban Nusra Sepekan. Saat ini kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya dan akan bergeser ke Jawa Tengah. Di mana di Jawa Tengah, bagi Anda yang kebetulan singgah di Kabupaten Kudus, tidak ada salahnya mencicipi kuliner khas Kudus, yaitu nasi pecel pakis yang memanfaatkan daun pakis sebagai sayuran utamanya. Selain itu, kita akan berwisata sejarah ke Museum Susilo Sudarman di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya yang memiliki koleksi tokoh nasional yaitu Jenderal Susilo Sudarman. Dan langsung saja kita ikuti informasinya berikut ini. Nasi pecel pakis ini banyak dijual di sekitar kawasan Lereng Muria atau di Kecamatan Dawe Kudus. Salah satu warung makan legendaris penjual pecel pakis yakni milik Hajah Amin di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Sejak tahun 1980, warung ini selalu ramai sejak pagi dan habis pada siang hari. Sajian pecel pakis ini hanya menggunakan pakis dan tauge, kemudian disiram bumbu pecel dari racikan turun-temurun. Dalam sehari dibantu 3 orang, warung pecel pakis ini menghabiskan sayur pakis sebanyak 1 karung. Agar semakin nikmat, pembeli bisa menikmati pecel pakis dengan berbagai lauk dan gorengan yang disediakan di meja menu. Sejuknya udara dan pemandangan alam lereng Pegunungan Muria menambah kenikmatan usai sarapan nasi pecel pakis pusat Kota Kudus. Yang membedakan pecel biasa dengan pecel yang lain apa sih, Bu? Kalau pecel biasa itu kan pakai daun bayam, tapi saya kan nggak pernah. Kalau sini kalau tetangga aku kan daun bayam, kacang panjang, cabai. Kalau di sini? Kalau sini khusus pakai sama tauge. Ini salah satu kuliner khas sini atau gimana, Bu? Ya, kuliner sini itu pecel pakis. Gimana Pak rasa pecel pakis itu, Pak? Alhamdulillah memuaskan. Emang sering kesini atau bagaimana sih, Pak? Baru sekali karena dengar di sini paling enak kan. Oh, gitu. Ya pakis sama sayur-sayuran ini. Apa itu ada apa gitu. Tapi yang intinya enak lah. Pembeli hanya perlu membayar Rp15.000 untuk 1 porsi nasi pecel pakis. Selain milik Ulin, banyak juga warga Kudus yang menjual nasi pecel dengan sayur khas yang banyak tumbuh di dataran tinggi Pegunungan Muria ini. Suwandono, TVRI Jawa Tengah. Memasuki kawasan museum, pengunjung akan disambut berbagai macam alat tempur militer mulai dari pesawat, meriam, hingga tank amfibi. Museum juga memajang berbagai koleksi Susilo Sudarman selama 52 tahun mengabdikan hidupnya untuk negara. Mulai dari menjadi pasukan gerilya hingga menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Kendati koleksi museum cukup lengkap dan penuh inspiratif, namun kunjungan ke museum ini masih minim.
Dari catatan pengelola, jumlah tamu yang berkunjung ke museum setiap harinya tidak tentu, bahkan tidak jarang dalam seminggu tidak ada sama sekali pengunjung yang datang. Kunjungan cukup ramai biasanya terjadi pada momentum libur panjang, seperti libur tahun ajaran baru dan Hari Raya Idul Fitri. Pelajar itu hari-hari tertentu, Pak. Biasanya dia ditugaskan dari sekolahnya, gitu. Baru nanti dia ke sini mengerjakan tugas dan membuat paper atau membuat vlog ataupun video-video yang ada di sini. Keberadaan museum menjadi sangat penting bagi generasi penerus saat ini dan mendatang. Dari museum seperti Museum Susilo Sudarman ini setidaknya bisa menjadi referensi untuk mengetahui sisi ketokohan Susilo Sudarman dalam momen sejarah perjuangan bangsa. Wasis Budi, TVRI, Jawa Tengah. Oke. Ngantor enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV-ne rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gak ya alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gaweno alat cek iso awakmu ndelok TV. Yo toh, mending kok kandhane kok TV-ne lho. Mending ngono kok. Lho Pak, SDK-ku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu ya regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kondisi darurat mengharuskan kita untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun. Siapkan kondisi darurat dengan tas siaga bencana untuk keselamatan Anda. Tas siaga bencana dapat Anda siapkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Tas siaga bencana berisi barang-barang pokok dan penting yang wajib Anda bawa ketika bencana terjadi. Minimal dapat menunjang hidup kita selama 3 hari dalam kondisi darurat. Bencana apapun jenisnya datang tidak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapi. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri melalui tas siaga bencana. Informasi kali ini datang dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana puluhan penyintas narkoba di Kabupaten Sleman memilih jalan hijrah dan bahkan sebagian dari mereka sudah menghafal Al-Quran. Lalu juga ada komunitas Tanam Lestari yang melibatkan puluhan delegasi mahasiswa dari University Technology of Sydney, Australia untuk penghijauan di kawasan Bukit Tinatar, Piungan, Bantul. Selama ini korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba, seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun hal itu tidak dirasakan para penyintas narkoba saat menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Bidayatus Salikin. Lokasinya berada di lereng Gunung Merapi, Dusun Turko Tritis, Purwobinangun, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Meski demikian, banyak pihak mengunjungi ponpes itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai rehabilitasi narkoba yang diterapkan Pondok Pesantren Bidayatus Salihin. Salah satunya ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan Wayoe, para santri yang benar-benar berniat untuk sembuh tak dipandang sebelah mata. Suasana sejuk pegunungan dan jauh dari hiruk pikuk kota membuat ponpes ini benar-benar menjadi tempat ideal untuk berikhtiar lepas dari jerat narkoba. Ponpes Bidayatus Salihin
kini memiliki sekitar 40 santri. Separuh dari mereka sudah bisa menghafal Al-Quran beberapa juz sekaligus. Di sini tentunya dibutuhkan effort yang kuat, terutama dari satu adalah pimpinan pondok PP, yang kedua adalah OTS orang tua santri, yang ketiga adalah SP santri pondok. Ini bertiga ini harus benar-benar kuat, harus sinergi. Alhamdulillah luar biasa sudah hafal Al-Quran. Yang juz 20 itu ada 2, yang juz 1, juz 30 itu ada sekitar 15, ada yang juz 5, ada 3, dari total 40. Para penyintas narkoba rata-rata memiliki rehabilitasi selama 15 bulan di Pondok Pesantren Bidayatus Salihin. 1 tahun digunakan untuk penyadaran dari bahaya kecanduan narkoba dan 3 bulan untuk belajar selaras minat serta bakatnya dan dibarengi dengan pembekalan ilmu agama. Sebuah hati terus pada waktu itu dibutakan dengan berbagai macam hal tanpa filtering, ya kan, segala macam perlu dengan tanya-tanya, ya kan. Akhirnya ya Tasijino bisa masuk ke sini menemukan hakikat diri, ya kan. Oh sebenarnya aku ini apa gitu kan, harus menjadi apa gitu kan. Terus disadari, ya udah saya menjadi santri sekarang gitu di Pondok Pesantren Bidayatus Salihin. Karena faktor hati nurani sih sebenarnya kayak gitu. Beberapa santri Pondok Pesantren Bidayatus Salihin merupakan remaja binaan BNN Kabupaten Sleman. Mereka telah lolos hasil asesmen terpadu guna dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan religi. Kami sudah bekerjasama dengan Bidayatus Salihin sudah mulai tahun 2015-an. Kebetulan Bidayatus Salihin adalah salah satu PWL untuk rujukan rehabilitasi narkoba, baik dari yang sukarela dengan mendaftarkan sendiri langsung ke sini ataupun yang proses hukum untuk rawat inap. Pondok Pesantren Bidayatus Salihin merupakan satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang menjadi naungan rehabilitasi penyintas narkoba dengan metode religi. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Puluhan delegasi mahasiswa dan tim pendamping dari University Technology of Sydney, Australia turut serta bergabung aksi tanam pohon program kerjasama lingkungan dari komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan di kawasan destinasi wisata Bukit Tinatar, Jolo Sutro, Sri Mulyo, Piyongan, Bantul. Dalam aksi tanam pohon ini disediakan 600 lebih bibit pohon buah yang ditanam di kawasan Bukit Tinatar dan lainnya. Menurut Ketua Komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul Kusdiono, dengan keterlibatan delegasi mahasiswa Australia, diharapkan dapat memberi efek positif atas gerakan penghijauan oleh anggota komunitas Tanam Lestari. Menanggapi aksi ini, Ketua Delegasi Profesor Alexandra Crosby menyambut antusias sebagai bentuk kerjasama kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah, industri, perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di Australia, serta masyarakat. Ya mudah-mudahan masyarakat sekarang lebih peka dan mau peduli. Bukan berarti tinggal mau petik hasilnya, tapi kita dari awal kita tanamkan untuk selalu berusaha giat menanam agar supaya kelestarian, keberlangsungan ekosistem di sekeliling kita tetap masih terjaga dan terjaga selalu. This program today, a tree planting action with my students and my colleagues, is very important so that we can work together to protect the environment and to make sure that the earth stays green. So we are working together, industry and government and university, Indonesia and Australia, to plant trees here in beautiful Bantul to work together for a better environment. Kedatangan rombongan mahasiswa asal Australia tersebut dinilai memberi dampak positif bagi sektor pariwisata. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Pemirsa, jika Anda pergi ke Provinsi Bali, Anda bisa mencoba eduwisata di Museum Geopark Batur Kintamani yang memiliki keunikan 2 kaldera dengan landscape vulkanik yang begitu lengkap. Lalu, tidak ketinggalan, wisata budaya di Pura Kahyangan Jagat Gunung Raung yang syarat sejarah Bali kuno di abad ke-8 yang ternyata masih menjalin hubungan baik dengan Pura Girimulyo di Jawa Timur.
Kawasan Geopark merupakan kawasan konservasi peninggalan geologi. Kawasan ini memiliki keunikan tersendiri karena memiliki 2 kaldera yang menyajikan lanskap vulkanik lengkap dengan dinding kaldera, kerucut, dan kawah. Karena keunikannya inilah, Geopark Batur diakui sebagai jaringan geopark global oleh UNESCO. Namun, saat berkunjung ke kawasan Geopark Batur ini, wisatawan juga dapat mempelajari kawasan Geopark dengan mengunjungi Museum Geopark Batur. Museum ini terletak di depan pintu masuk kawasan Geopark Gunung Batur. Diresmikan pada 1 April 2016 oleh Menteri ESDM, museum ini memiliki beragam koleksi yang merepresentasikan 3 pilar Geopark, yakni keanekaragaman hayati, keanekaragaman geologi, dan keanekaragaman wujud budaya. Museum ini dibangun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait geologi dan beragam keanekaragaman yang ada di Geopark Batur. 2012, Batur Geopark has been accepted by UNESCO as a global geopark network, and then this new building has been built, and then it was inaugurated in 2016 that become Batur Geopark Museum. Di sini, wisatawan dapat mempelajari proses terjadinya kaldera Gunung Batur dan berbagai materi keanekaragaman yang ada di Gunung Batur. Museum ini memiliki fasilitas yang modern. Jika wisatawan lelah berkeliling, di sini terdapat fasilitas pijat dan rest area. Dengan fasilitas yang modern dan informasi yang lengkap, edu wisata ke Museum Geopark Batur dapat menjadi alternatif kunjungan bersama keluarga saat berkunjung ke Bali. Pura Kayangan Jagat Gunung Raung di Desa Adat Tarokaje menyimpan sejarah panjang Bali kuno. Berawal dari perjalanan suci Maharesi Markandeya dari tanah Jawa menuju Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Kedatangan Maharesi Markandeya di Bali sempat mendirikan Pura Basukian yang ada di Pura Besakih Karangasem. Selain membangun Pura Basuki, Maharesi Markandeya juga mulai mengembangkan pola kehidupan agraris di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Puakan. Untuk pengembangan sistem pola tanam pada abad ke-8, maka dibangun peseraman yang diberi nama Gunung Raung, sama dengan nama peseraman beliau yang ada di Jawa Timur. Di area peseraman ini kemudian dibangun tempat suci yang dikenal sebagai Pura Kayangan Jagat Gunung Raung di Desa Adat Tarokaje. Bendesa Adat Tarokaje, Nyoman Tunjung mengakui hubungan antara Pura Gunung Raung di desanya dengan Pura Gunung Raung di Girimulyo, Jawa Timur hingga saat ini masih terjaga baik. Bahkan setiap piodalan di Pura Gunung Raung di Desa Adat Tarokaje selalu didatangi pemedek dari Pura Gunung Raung yang ada di Jawa Timur. Demikian pula sebaliknya. Hubungan titiang rauh ring Jawi rauh kemangkin niki. Yen wenten gumanti karya ring Jawi, ring Sugiwaras punika, ring Girimulyo, titiang wenten pekeling. Dan jero mangda sida ngerauhin titiang yenten gumanti caplagan iki cepokan cak iki wenten karya titiang mereka disampun api titiang sida sareng siwang melebih niki ribuan mereka. Talar mangkin manten niki sampun wenten pekeling romo mangku rika wenten projuru rika ring raung sampun bacang rauh mriki. Untuk piodalan pada tahun ini puncaknya telah berlangsung Rabu 16 November 2023. Panitia piodalan Pura Kayangan Jagat Gunung Raung di Desa Tarokaje telah menerima pemberitahuan bahwa umat Hindu di Girimulyo, Jawa Timur akan tangkil pada tanggal 20 November, 3 hari sebelum Ide Betara di Pura Kayangan Jagat Mesinep. Wayan Sudarsana melaporkan. Beragam inovasi dan kreativitas dihasilkan dari tangan-tangan para pelajar. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat, di mana di sana pelajar SMK Negeri 2 Lingsar berinovasi dengan menyulap pisang menjadi abon yang mirip dengan abon daging sapi. Lalu ada upacara nyelamat gumi atau selamatan bumi yang digelar sebagai wujud syukur umat Buddha atas datangnya musim penghujan, sekaligus sebagai wujud harmoni bersama alam.
Kulit pisang sisa dari pembuatan keripik pisang selama ini menjadi limbah dan dibuang begitu saja oleh masyarakat. Di tangan para pelajar SMK Negeri 2 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, kulit pisang dimanfaatkan menjadi abon dengan rasa yang gurih dan lezat. Guru produktif jurusan pengolahan hasil pertanian, lalu Arya Pringgawangsa menjelaskan, ide mengolah kulit pisang menjadi abon ini berawal dari banyaknya limbah kulit pisang dari sisa industri rumahan di wilayah Kecamatan Lingsar yang terbuang begitu saja. Kulit pisang yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, dibersihkan, direndam, kemudian dimasak, selanjutnya diiris kecil layaknya membuat abon dari daging, dan dicampuri bumbu lalu digoreng hingga matang. Selain rasanya yang gurih dan lezat, abon dari kulit pisang diakui memiliki kandungan serat yang tinggi, protein, serta vitamin yang berguna bagi tubuh. Yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran anak-anak juga. Nah, di sini saya juga menginspirasi banyak orang yang bisa dijadikan sebagai orang yang vegetarian, juga banyak program vegetarian. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Hairul Ikhwan, mengapresiasi inovasi abon dari kulit pisang yang dilakukan pelajar SMK Negeri 2 Lingsar, karena inovasi ini merupakan salah satu syarat menjadi sekolah rujukan BLUD di Nusa Tenggara Barat. Nah, ke depan SMK 2 Lingsar, ketika dia sudah mampu melahirkan basic untuk jadi BLUD, nanti pada saat dia pengusulan menjadi BLUD, dia sudah sangat siap. Nah, BLUD itu adalah memungkinkan sekolah itu untuk dia berkembang pesat. Jadi kalau sudah industri masuk, kemudian dia produknya secara terus-menerus masuk dalam rantai pasok industri, dia akan besar dengan sendirinya dunia pendidikan vokasi itu. Saat ini belum bisa dipasarkan secara luas, namun abon dari kulit pisang ini rencananya akan diproduksi dalam jumlah besar sebagai usaha baru sekolah untuk membantu meringankan biaya sekolah siswa. Acara adat Nyelamat Bumi merupakan kegiatan tahunan yang biasa digelar pada akhir tahun antara bulan November atau Desember sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bumi yang telah diciptakan yang memberikan keselamatan dan keberkahan. Acara yang digelar oleh masyarakat Buddha Sasak di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Lombok Barat merupakan komitmen untuk melestarikan adat budaya warisan leluhur yang telah ada sejak komunitas masyarakat Sasak Ganjar. Adat dan budaya Sasak ini memiliki nilai luhur yang sesungguhnya dimiliki juga oleh semua suku-suku di seluruh daerah di Indonesia yang mengatur tata krama hubungan manusia dengan Tuhan, tata krama hubungan manusia dengan manusia, dan tata krama hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Jadi tentu hari ini salah satu bentuk kedekatan kita dengan alam. Artinya bahwa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi penerus daripada upacara ritual Nyelamat Bumi ini, bahwa kita sebetulnya juga tidak jauh dari alam. Kita diberikan banyak kehidupan oleh alam. Alam menyuguhkan air, pepohonan yang rindang sehingga kita bisa berteduh dengan nyaman. Di situ juga kita bisa mendapatkan air, di situ juga bisa memberikan banyak kehidupan untuk kita, sehingga anak muda ke depan, generasi muda ke depan diharapkan untuk bisa menjaga itu gitu. Rangkaian kegiatan diawali dari pemujaan di Sanggah Utama, menuju Pemali Agung Buwun Juit, menuju pemujaan di Sanggah Kedua, menuju pemujaan di Pembantenan, dan berakhir di pemujaan di Sanggah Utama. Selain dihadiri oleh ratusan masyarakat Buddha, kegiatan ini juga disaksikan oleh umat agama lain sebagai bentuk wujud menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Indonesia, negeri yang dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa, negeri 1000 pulau, negeri dengan pesisir pantai bak mutiara yang indah. Namun, Indonesia juga menjadi negeri yang rawan dengan bencana. Semuanya bisa kita hadapi dan atasi apabila kita sadar bahwa kita berada di wilayah dengan potensi bencana. Waspadai dan kenali bencana di sekitar Anda
sebagai upaya untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan. Mari bersama waspada bencana. Oke. Ngantor enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV nek rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gak ya alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gaweno alat cek iso awakmu ndelok TV. Yo toh, mending kok kandhane kok TV-ne lho. Mending ngono kok. Lho Pak, SDK-ku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu ya regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Ayo, kita berubah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jaba Nusra Sepekan. Dan saat ini kami akan ajak Anda melihat objek destinasi alam yang berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, yakni di Kabupaten Pandeglang. Dan juga tak ketinggalan, di Nusa Tenggara Timur ada juga Pantai Osina yang tidak kalah cantiknya. Di sana pengunjung bisa menikmati jernihnya air laut dan memanjakan mata dengan indahnya pasir putih. Kabupaten Pandeglang kaya akan potensi alam. Salah satunya adalah keindahan alam Kampung Domba yang berada di atas kota Pandeglang, tepatnya di kaki Gunung Karang, Kampung Cinyurup, Desa Juhut, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang. Tak heran jika Kampung Domba Kabupaten Pandeglang ini sangat digemari. Banyak warga masyarakat, baik dari luar Pandeglang dan Banten, yang berdatangan untuk menikmati keindahan alam kampung ini. Selain alamnya yang natural dan indah, terdapat pula peternakan domba yang berada di atas ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Hal ini karena mayoritas penduduknya berternak domba. Bahkan beberapa komunitas sering menjadikan Kampung Domba sebagai wisata pendidikan, area camping, maupun one day trekking yang seru. Alam yang indah dan hijau ditambah udaranya yang sejuk seakan memberikan sensasi berbeda yang membuat kita ingin berlama-lama menikmati kecantikannya sambil duduk bersantai mencicipi jajanan kuliner yang ada di kedai makanan, dirasa mampu menghilangkan kepenatan aktivitas sehari-hari. Tujuannya memang kita gimana caranya untuk ngopi santai, melihat pemandangan dan lingkungan sekitar yang ada di kita sajikan untuk memang ke pertanian sama peternakannya. Bagus, lumayan, terus pemandangannya oke, nyaman, worth it buat didatangin lagi. Spot fotonya aja sih biar lebih instagramable,
terus lebih banyak pengunjung yang datang ke sini. Menurut saya Kampung Domba ini memang bagus, tempatnya juga untuk bawa keluarga kita santai, bisa ya menikmati suasana keindahan alam yang ada di Kota Pandeglang. Mungkin harusnya ada penambahan untuk edukasi si anak-anak juga agar anak-anak di sini lebih semangat bermainnya dan tidak merasa jenuh. Dari lokasi ini terlihat dengan jelas pemandangan landscape Kota Pandeglang secara keseluruhan, sehingga dapat dijadikan latar belakang foto yang sangat bagus untuk diabadikan. Wira Ananta, Thomas Ari Wibowo melaporkan. Indahnya pasir putih dan jernihnya air laut menjadikan Pantai Oisina di wilayah Kupang Barat sebagai salah satu destinasi wisata yang akan memanjakan mata pengunjung yang berwisata ke pantai di Kabupaten Kupang. Sebagai salah satu mutiara tersembunyi di Desa Livuleo, Kupang Barat, Pantai Oisina juga menawarkan pesona yang luar biasa di kala matahari terbenam. Berjarak sekitar 30 km dari kota Kupang, garis Pantai Oisina dijamin akan membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati keindahan alamnya. Pesona unggulan Pantai Oisina adalah pasir putih pantai yang indah, air laut yang jernih, dan panorama sunset yang tiada duanya. Sembari menunggu sore hari, pengunjung bisa menikmati keindahan berbagai biota laut, seperti beragam jenis ikan, gugusan terumbu karang, dan budidaya rumput laut yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar. Tempatnya masih alami dan juga sangat luas. Itulah yang menjadi daya tarik bagi wisata Pantai Oisina. Kalau wisata yang untuk pengunjung ke sini itu sangat padat ya. Setiap tahun itu kurang lebih 22.000 ya setiap tahun. Kalau tahun 2022 itu 22.000 lebih karena dia menjadi salah satu potensi, maka terumbu-terumbu karang kita yang rusak dari ketika Seroja itu maka sekarang lagi buat usaha untuk tanam kembali. Jadi dari tahun 2000 berapa itu sudah berhasil kita lepas 350 unit. Ya, kemarin itu tim dari Jakarta, dari KKP sudah survei 3 hari lalu. Itu di sebelah situ ketika saya tanya mereka bilang cukup bagus. Ya, itu tim dari Jakarta yang turun sendiri. Ya, berarti sudah ada perkembangan di dasar. Jadi kadang saya kasih tahu anggota semua, saya bilang jangan terlalu namanya kita pekerja itu pengunjung itu tamu, jadi kita harus menghargai, sopan, cara menerima tamu seperti apa. Kalau soal sampah saya pikir nanti kita berupaya ya. Dan memang kita sangat bersyukur karena ada berapa bulan kemarin itu ketika ada pertemuan di sini langsung diundang bank sampah. Jadi sampah-sampah sekarang sudah mulai berkurang karena kita ada kumpul-kumpul mau antar ke sana. Selain akses jalan yang cukup memudahkan pengunjung menuju lokasi, juga terdapat berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Fasilitas umum seperti gazebo yang oleh masyarakat sekitar disebut lopo yang menghadap ke laut lepas dan sanitasi yang cukup memadai, baik berupa tempat sampah maupun kamar kecil. Serta warung yang menjual berbagai makanan dan minuman. Meskipun begitu, masih diperlukan adanya peningkatan fasilitas yang lain seperti penginapan bagi pengunjung yang memiliki niat untuk bermalam di lokasi tersebut. Karena sebelumnya kami pernah sempat ke sini juga, tapi waktu itu belum ada lopo sebagus ini. Sekarang sih bagusnya sudah ada lopo. Berarti lebih baik dari dulu? Iya, lebih baik dari dulu. Kalau untuk perbaikan estetika mungkin perlu, tapi untuk penggunaan fasilitas sih saya rasa sudah oke.
teman-teman di sini mungkin yang sudah lama berdomisili di Kota Kupang yang kayak tadi saya bilang mungkin yang punya kayak itu kebiasaan introvert atau mungkin orang yang jarang bersosialisasi atau bergaul, mungkin dengan adanya wahana-wahana atau tempat-tempat seperti ini bisa menarik minat untuk sekedar jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan kan bisa mengubah mindset, pola pikir, refreshingnya. Seperti itu bisa mencharge kembali energi yang hilang. Jadi dari penatnya beraktivitas. Jadi weekend itu waktu yang tepat untuk datang ke sini sembari menikmati keindahan alam yang sudah tersedia. Seperti itu. Selain keindahan alam, pengunjung juga bisa melihat aktivitas warga sekitar yang membudidayakan rumput laut di pesisir pantai. Pantai Oesina merupakan salah satu sentra penghasil rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Di samping menggerakkan roda perekonomian masyarakat, budidaya rumput laut ini juga dapat menjaga kelestarian alam pantai. Seperti inilah kesibukan Dwiki Maulana di rumahnya Jalan Mastrip, Gang 1, Kota Probolinggo. Setiap pagi pemuda ini sibuk mengeluarkan ayamnya agar terkena sinar matahari. Cara ini dilakukan agar ayam peliharaannya sehat dan tidak sakit-sakitan. Ayam yang dipelihara Dwiki ini memang bukan ayam sembarangan. Ayam yang dipelihara Dwiki adalah ayam serama yang sering ikut kontes dengan harga jual mahal. Tidak tanggung-tanggung, harga jual ayam serama bisa mencapai 1 juta rupiah. Dwiki memulai beternak ayam serama ini sejak 2 tahun lalu. Bermula dari hobinya memelihara ayam kampung, Dwiki kemudian iseng-iseng beternak ayam serama dan ternyata berhasil. Cara perawatannya pun mudah. Mulai dari mengawinkan, mengerami telur, hingga menjaga agar penampilan ayam kontes ini terlihat menarik. Setidaknya lebih dari 200 ekor ayam serama yang telah dihasilkan. Sebagian besar diantaranya telah laku terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk proses penjualan saya melalui online, lewat Facebook bisa, sama lewat komunitas pun bisa. Oke, harganya Mas? Untuk harga bermacam-macam, tergantung kualitas sebenarnya. Untuk kualitas sendiri pun beda-beda. Yang tak sebutkan tadi itu ada yang belujur dan ada yang selam. Kalau yang selam pun mungkin ya rata-rata sih harganya itu bisa 300 lah, 300 sampai 1 juta ke atas lah. Beda sama ayam kontes, kalau sudah juara gitu ya 1 jutaan lebih lah ke atas. Sejumlah calon pembeli pun mengaku tertarik dengan ayam serama ini. Ayam serama memiliki bentuk yang lucu dan berbeda dengan ayam pada umumnya. Mulai dari dada yang membusung, kepala yang ke belakang, hingga bulu sayap yang menjuntai ke bawah. Inilah sebabnya ayam berpostur angkuh ini juga dikenal dengan sebutan ayam sombong. Bentuknya ya beda dari yang lain, badannya agak membungkuk lah. Kalau ayam yang lain itu seperti yang ayam jantan, ayam betina, itu udah terbiasa dilihat oleh orang-orang lain. Harganya itu sekitar 600 atau 500-an lah satu ekornya. Karena dari bentuknya itu udah unik dan posturnya itu udah beda dari yang lain. Ayam serama memiliki 2 jenis, yakni jenis selam dan belujur. Keduanya sama-sama memiliki potensi untuk ikut kontes ayam serama. Dan harga sang juaranya pun pasti melambung tinggi di pasaran. Alhasil dari yang sekedar hobi dan iseng-iseng memelihara ayam serama ini, Dwiki mampu meraup cuan hingga jutaan rupiah. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Kampung durian ini berada di lereng Gunung Penanggungan, Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.
Di kampung ini hampir seluruh lahan ditanami buah durian. Pihak desa setempat sengaja memberdayakan warga untuk menanam durian dengan berbagai jenis. Namun dari berbagai varian durian yang khas di Desa Duyung adalah durian merica. Uniknya para pengunjung dan pembeli bisa langsung menikmati buah durian merica langsung dari pohonnya. Berbeda dengan durian umumnya, durian merica berbuah kecil. Namun saat dibelah akan kelihatan berdaging tebal, manis dan berbiji kecil. Para pembeli yang datang ke Desa Duyung rata-rata mencari buah durian jenis merica. Selain harga terjangkau, juga rasanya manis meski buah kecil, tekstur tidak lembek dan berdaging tebal. Saat ini di Desa Duyung sedang panen raya durian sehingga setiap hari tersedia buah durian. Bahkan setiap rumah menjual buah durian. Hampir setiap hari dan hari libur akhir pekan, Kampung Durian ramai didatangi para pembeli dan pengunjung dari berbagai kota di Jawa Timur. Para pengunjung bisa langsung membeli dan memilih durian sesuai selera. Usai membeli, pengunjung bisa menikmati durian di dalam rumah penjual sehingga serasa menikmati durian di rumah sendiri. Para penjual juga menyediakan garansi jika durian tidak manis bisa langsung ditukar. Durian merica dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp30.000. Sedangkan durian montong lokal dijual dengan harga Rp70.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ini rasanya itu manis, terus teksturnya itu nggak lembek gitu. Ini durian apa namanya? Durian merica. Kalau durian lokal itu teksturnya itu kan lembek kan. Tapi kalau durian merica itu teksturnya tidak lembek dan durian merica itu dagingnya itu tebal. Kalau rasanya Mbak, yang berbeda? Rasanya manis sekali. Karena di sini itu selalu bergaransi Mas. Kalau emang ada nggak manis atau busuk itu pasti diganti, walaupun itu dibawa pulang. Durian di sini itu cuma 2 jenis, durian merica kecil-kecil sama lokal. Terus sekarang ada satu lagi jenis dibudidayakan baru mungkin 5 tahun ke belakang kemarin itu montong lokal. Jadi lokal di stek sama montong, tapi bijinya tetap besar. Selain durian merica, saat ini di Desa Duyung sedang dikembangkan durian montong lokal sejak 5 tahun terakhir, yakni dengan melakukan teknik stek pohon durian merica disilangkan dengan durian montong sehingga menjadi durian varietas baru. Dari Mojokerto, Hari Sukemi melaporkan. Kota Madiun adalah kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Terletak 160 km sebelah barat kota Surabaya, 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah, dan 38 km sebelah tenggara Kabupaten Ngawi. Sebagai kota transit, Madiun menjadi daerah yang memiliki pembangunan cukup pesat baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi masyarakatnya. Hal itu dampak dari tingginya transaksi yang terjadi antara pengunjung dengan objek ekonomi dan pariwisata Kota Madiun. Dengan perkembangan yang semakin pesat, kini Kota Madiun sedang menyongsong masa depan sebagai kota metropolis. Di balik pembangunan Kota Madiun dan peningkatan ekonomi juga membawa pengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Kondisi ini memunculkan fenomena menjamurnya kedai kopi yang tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga peningkatan prestis masyarakat perkotaan.
Maraknya kafe di Kota Madiun dengan potensi pasar yang besar dan menjanjikan ini menjadi peluang yang ditangkap oleh para pengusaha makanan dan minuman untuk membuka usaha kedai kopi. Bagi pencinta kopi sejati, menikmati kopi bukan hanya sekedar mengikuti tren ngopi yang tengah marak di kalangan anak muda. Alih-alih menikmati hasil akhir secangkir kopi, mereka justru memahami betul proses kopi dari hulu sampai ke hilir. Itulah yang dilakukan sosok pemuda yang satu ini. Selain terlibat dalam industri kopi dengan membuka coffee shop, Abraham Kartiko juga terjun langsung menjadi petani kopi. Apa yang dilakukan Abraham Kartiko sebagai petani dan sekaligus pengusaha kedai kopi adalah demi menjaga kualitas kopi bagi penikmatnya. Dengan menanam dan merawat sendiri pohon-pohon kopinya, ia bisa memastikan bahwa biji kopi yang diramu dan disajikan kepada penikmatnya memiliki cita rasa yang mengena, tidak hanya di lidah tapi juga sampai ke hati. Upaya terbaik dalam menghidangkan secangkir kopi itu tidak terlepas dari kecintaan dan passion Abram terhadap kopi, yang juga menjadi pemantik bagi dirinya berbisnis kopi. Biji kopi yang sudah dipanen dari kebun membutuhkan proses yang panjang sebelum bisa dinikmati dalam satu menu seduhan kopi. Salah satu tahapannya yaitu penggorengan atau yang lebih sering disebut roasting. Dan untuk proses yang satu ini, Abraham Kartiko juga melakukannya sendiri di kedai kopi miliknya. Proses roasting sangat menentukan cita rasa kopi yang akan dinikmati, sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan ini merupakan proses yang sangat krusial dibanding semua tahapan pengolahan kopi. Cita rasa kopi mampu divariasikan sesuai selera, tergantung pada bagaimana proses roasting ini dilakukan. Menurut Abram, mengolah biji kopi bukanlah suatu hal yang sederhana, sesederhana memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian merostingnya. Biji kopi sesungguhnya akan menghasilkan kopi yang berbeda apabila diolah secara berbeda meskipun hasil akhirnya berwarna sama karena teknik mengolah kopi merupakan suatu seni. Menjaga cita rasa secangkir kopi menjadi kunci kesuksesan Abraham Kartiko dalam membesarkan bisnis kedai kopi miliknya. Sejalan dengan passionnya, Abram selalu berusaha memenuhi hasrat para pecinta kopi yang rindu akan aroma dan kehangatan yang dihadirkan oleh segelas kopi. Untuk itu, ia juga memilih orang-orang yang terlibat dalam bisnis kopinya, mempunyai passion dan ketertarikan yang sama terhadap dunia perkopian. Hal itu dilakukan untuk mengunci rasa kopi yang disajikan di kedai miliknya. Berkat kegigihan dan keuletannya, kini Abraham Kartiko memiliki 2 kedai kopi di Kota Madiun. Salah satu kafe yang dimiliki Abram yaitu Tri Kopi yang berada di Jalan Tawang Sakti, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ini.
Kafe ini mengusung tema alam yang menyuguhkan pemandangan hamparan sawah yang memanjakan mata pengunjung. Sehingga banyak dari anak muda Madiun yang betah berlama-lama menghabiskan waktu di Kafe Trikopi. Menjadi seorang pengusaha di industri kopi tidak pernah terlintas dalam mimpi masa kecil Abraham Kartiko. Namun, hobi dan kecintaan terhadap kopi telah membawanya pada kesuksesan dalam membangun bisnis di usia yang masih relatif muda. Namun, hobi dan kecintaan terhadap kopi telah membawanya pada kesuksesan dalam membangun bisnis di usia yang masih relatif muda. Menengok kembali perjalanan Abraham Kartiko dalam menyelami bisnis di bidang kopi tidak terlepas dari peran orang tua yang senantiasa mendukung keputusan anaknya. Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang wirausaha, namun orang tua Abraham tidak pernah mengecilkan pilihan anaknya sebagai pengusaha kopi. Mereka mengatakan bahwa bakat Abraham Kartiko dalam berbisnis sudah terlihat sejak usia sekolah dari hobinya berwirausaha. Sukses membangun usahanya di bidang perkopian tidak membuat Abraham Kartiko berpuas diri dan berhenti berinovasi. Kemauan belajar yang tidak berujung membuatnya haus untuk mendalami ilmu tentang dunia kopi dari hulu hingga ke hilir. Luasnya peluang industri kopi pun menjadi sebuah pemacu semangat untuk terus menjangkau pasar dalam secangkir racikan kopi selera muda. Pemirsa, tak terasa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Jaba Nusra Sepekan. Saksikan sejumlah informasi menarik dari Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara di episode mendatang. Saya Briansyah Dewandri bersama dengan kerabat kerja Jaba Nusra Sepekan TVRI Stasiun Jawa Timur yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.